Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan bikin sesuatu yang eye-catching banget dan pastinya kekinian banget. Walaupun kuenya ini kue biasa, tapi kalau dibuat seperti ini dia akan bagus dan mantap banget untuk dijual guys. Pastinya kekinian banget. Ini adalah kue labu kuning gulung guys. So bagaimana cara bikinnya? Mari kita bikin sama-sama. Pertama-tama pastinya kita siapkan labu kuning yang udah dikukus guys. Ini sekitar 125 gram. Ini aku kukus selama 10 menit ya. Terus kemudian tambahkan 40 gram gula. Dan kedua bahan ini kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Oh ya guys, untuk yang baru bergabung dengan channel aku ini, silahkan di subscribe, di like, di share channel aku ini ya guys, supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat sesuatu yang mungkin menarik, kalian bisa lihat dan kalian bisa buat. Nah, kalau sudah mencair, kita tambahkan 60 gram tepung tapioka dan 10 gram tepung beras. Kemudian tambahkan juga 250 ml santan cair guys. Jadi ini 200 ml santan ditambah 50 ml air guys. Jadi kalian bisa lihat semua resepnya atau resep detailnya di deskripsi box ya guys. Nah, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar larut, tidak ada yang menggumpal lagi seperti ini. Tapi aku mau tambahkan sedikit pewarna karena menurut aku ini warnanya kurang wow gitu. Jadi tambahkan setitik warna kuning telur ya guys, setitik aja, sedikit aja, karena sebenarnya ini warnanya udah kuning dari pumpkinnya. Nah, sekarang warnanya udah cantik banget, tapi karena menurut aku ini kurang halus, jadi aku mau saring dulu guys, biar supaya adonan kue pumpkin gulungnya ini menjadi halus. Buat yang baru bergabung di channel aku, Aimako Channel, pastinya kalian belum tahu, aku juga udah pernah upload atau udah pernah bikin pumpkin kue yang tidak digulung tetapi dia dicampur dengan parutan kelapa. Rasanya juga enak banget guys. Silahkan dilihat-lihat channel Aimako Channel, pastinya kalian disitu bisa lihat guys. Nah, kita ke step berikutnya, kita bikin adonan yang warna putihnya guys. Di sini ada tepung beras dan juga tepung tapioka. Lalu kemudian tambahkan santan cair sebanyak 200 ml guys. Nah, bahannya cuman 3 bahan aja, ini nggak perlu dikasih pumpkin lagi karena ini aku mau kasih warnanya menjadi warna putih ya guys. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tepungnya larut dengan santan. Nah, ini aku mau ambil adonan yang putihnya itu sekitar 1 sendok sup gitu guys. Kemudian tambahkan pewarna hijau. Ini untuk motif-motif di atasnya guys. Tapi kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Ini opsional ya guys. Tapi supaya lebih eye-catching, lebih menarik, mungkin kalian bisa buat motif-motif seperti ini. Terserah kalian motifnya juga mau kayak gimana. Motifnya aku pakai kayak gini aja biar mudah, dot-dot-dot gitu, titik-titik gitu guys. Nah, ini seperti ini. Ini kita steam dulu atau kita kukus dulu selama 3 menit guys. Oke, setelah 3 menit kemudian kita tuang adonan yang warna kuningnya guys. Jadi ini adonan pumpkinnya, kita tuang semuanya dan pastikan dia merata di loyangnya ya guys, jadi balance gitu. Terus kemudian kita tutup dan kita kukus lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit kemudian, aku masih ada lebihan warna hijau, daripada dibuang lebih baik aku tuang saja. Dan ini aku akan kukus selama 3 menit guys, nggak usah lama-lama.
Setelah 3 menit kemudian kita tuang adonan yang terakhir, yaitu adonan yang warna putihnya. Ini kita kukus agak lama ya guys, sekitar 30 menit. Oke guys, ini sudah matang, biarkan dingin. Setelah dingin, kita potong pinggir-pinggirnya seperti ini supaya mudah di saat kita melepaskannya ya guys. Ini kita rapihkan dulu bagian pinggirnya kalau ada yang nggak rapi, kemudian kalian potong memanjang seperti ini menjadi 10 bagian. Atau kalau tidak, terserah kalian mau jadi berapa bagian, tapi menurut aku 10 bagian sudah cukup. Nah, kemudian ambil satu bagian, pastikan kalian menggunakan sarung tangan karena kalau tidak nanti kuenya akan lengket di tangan kalian. Nah, kalau sudah digulung seperti ini, bagian kuningnya di luar, kemudian kalian bungkus dengan plastik seperti ini. Semuanya kalian bungkus sampai semua kuenya habis. Nah, tapi menurut aku ini masih kurang cantik kalau hanya dibungkus dengan plastik seperti ini, dan jika mau dijual juga kurang menarik perhatian kan guys. Jadi untuk bagusnya kalian tambahkan stiker guys, seperti ini. Terserah kalian stikernya mau seperti apa, kalian bisa beli di online shop ya guys. Nah, kita kasih stiker sampai semuanya habis. Kita bisa lihat hasilnya jadi cantik banget, eye catching banget, dan pastinya ini akan sold out kalau kalian jual. Dan tekstur kuenya juga lembut banget, dan juga ini manisnya pas, tidak terlalu manis. Dan pastinya kalau kalian makan satu juga akan kurang. Karena apa? Karena size dari kue yang kita potong ini atau kita jual ini juga nggak besar dan juga nggak kecil. Itu kuncinya guys. Oke guys, silakan dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. See you my next video.